Kita langsung menuju ke taman mini lagi untuk menyapa teman-teman kita. Ada Dias dan Eliza di sana yang sudah bergabung dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo ya. Iya. Silakan teman-teman. Silakan Dias dan juga Eliza. Ade dan juga Cakri. Iya, nah ini kita kembali lagi di Taman Mini. Kali ini kita mau wawancarai yang akan Melepas mudik. Ya, Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo. Selamat siang, Pak Ganjar. Selamat siang, Pak Ganjar. Selamat datang kembali ke Jakarta, Pak. Sini Pak Ganjar, boleh di Sudah cukup lama di Jawa Tengah ya, Pak ya? Tadi dari bandara sampai ke sini kosong jalannya. Oh iya, jadi lancar ya? Iya, lancar jaya ini kayaknya. Mudah-mudahan nanti juga mudiknya seperti itu ya Pak Ganjar ya? Insya Allah, Iya, ini bagaimana Pak? Biasanya kalau permasalahan mudik yang klasik itu kan biasanya ada beberapa titik-titik yang misalnya masih ada perbaikan. Kemudian juga tahun lalu itu kan jembatan Comal juga sempat ambruk. Nah ini sekarang kondisinya gimana Jawa Tengah? Insya Allah sih sekarang agak lebih baik ya. Pengalaman tahun lalu sebagai gubernur pertama kita diuji sama Comal. Maka kemarin kita cek semua, infrastruktur kita kebut, cuman kan kita membelanjakan anggaran ini dalam 1 tahun anggaran, bukan dalam 1 tahun lebaran. Maka dalam 1 tahun anggaran itu kita akan selesaikan kira-kira bulan November. Memang ada sedikit, ini kan lebarannya yang maju ya, makin hari makin maju gitu ya. Jadi kita coba mengejar itu, maka teman-teman kemarin menyiasati perbaikan jalan, jembatan itu, lelang itu dilakukan bulan Desember tahun lalu. Oh gitu. Jadi dimajuin ya Pak, dipercepat ya, seperti itu ya. Bisa ngejar, tapi di beberapa ruas nggak kekejar juga. Maka teorinya yang dikembangkan oleh teman-teman itu beberapa ruas yang tidak terkejar, itu umpama aspal 3 lapis, 1 lapis dulu aja deh. Iya, yang penting bisa buat jalan. Nah nanti setelah ini baru kita teruskan. Jadi insya Allah jalan relatif lebih baik, cuma setelah Cipali dibuka, sekarang tahun lalu limpahan pintu keluarnya itu ada di Jawa Barat. Nah sekarang kita terima di Jawa Tengah. Jangan sampai. Tapi kita terima dengan tertawa dan senyum. Betul. Yang penting tonasenya jangan berat-berat ya Pak. Nah, teman-teman dari kepolisian, dari perhubungan semua sudah atur. Kalau nggak salah truk sudah nggak boleh lewat. Ya. Maka saya kira semua kalau sisi tonase malah jauh lebih terkontrol. Dia sini kalau kita berbicara ya Pak Ganjar, ini persiapan dari nampaknya udah banyak sekali yang menunggu untuk mudik gratis ya. Nah ini kalau kita ngomongin mudik gratis, ini kan salah satu kegiatan rutin ya Pak ya. Nah ini apa sih sebenarnya mungkin tujuannya atau yang melatar belakangnya akhirnya Pemprov Jawa Tengah ini melakukan mudik gratis ini? Iya, karena di Jawa Tengah saya kira di Indonesia dan seluruh dunia pemerintahan itu isinya manusia. Jadi ini problemnya human being, bukan cerita robot ya. Dan kemudian kita orang yang beragama, berketuhanan yang Maha Esa, kata Pancasila begitu ya. Maka sebenarnya ini cara kita berbagi. Penderitaan mereka juga apa kita tahu, kita pahami, kita ikuti, dan kemudian kita coba tidak hanya menyarankan, hati-hati ya kalau pulang ya. Tapi terus cuman itu aja ya Pak ya, gitu. Nah sekarang kita coba berkontribusi. Bang Jateng umpama, dia punya CSR, punya kepedulian, juga miliknya banknya orang Jawa Tengah, maka dia bantu. Kabupaten kota mereka nyumbang. Kita minta 2 sumbangan saja Mbak, 2, cuma 2 sumbangan. Mereka ngasihnya, saya kasih 2 Pak, tapi saya tambahin 15. Jadi beberapa kemarin Karanganyar, tadi Solo ya, mereka keluarkan ya, terus kemudian komunitas masyarakat banyak sekali di sini. Pak Wakasat ini ketua masyarakat Kendal ini. Jadi mereka kumpul apa semuanya untuk bareng-bareng kita nyengkuyung. Jadi sebenarnya ini problem solidaritas, gotong royong, saling merasakan, dan Lebaran memang satu yang ikonik ya, sangat ikonik, apalagi di Indonesia itu dengan mudik bertemu keluarga itu hati ini menjadi merasa kita gandengan, kita bersaudara, ada selalu yang dirindukan begitu. Terasa lengkap gitu ya Pak ya? Iya. Penuh. Nah ini kalau mudik gratis ini kan sebenarnya menekan angka kemacetan, kemudian memperkecil volume kendaraan juga. Tapi kan banyak juga Pak orang-orang yang masih bawa kendaraan sendiri, apalagi ke Jawa Tengah. Betul. Nah ini apa nih imbauan dari Pak Ganjar? Ya kita nggak bisa menghimbau kepada mereka yang sudah punya, sudah terlanjur kredit, sudah terlanjur beli, sudah terlanjur ada yang mobilnya banyak juga kan. Iya. Tapi begini, ada faktor sosiologis kultural yang menarik Mbak. Setiap orang mau mudik, itu rata-rata di kampung itu sering dilihat. Ukuran kesuksesannya apa ya? Punya mobil. Punya mobil. Maka dulu punya ayam ya Pak, sekarang punya mobil. Makanya dia bilang, sekarang kamu ke Jakarta pulang pakai apa? Sekarang sudah punya apa? Ada yang sewa mobil, ada yang pinjam mobil, ada yang kredit mobil. Nah sekarang leasing kan banyak sekali. Nggak bisa kita pangkas. Yang penting sebenarnya ketika mereka yang belum memiliki itu dan ada transportasi umum kita fasilitasi. Tidak hanya bis tapi juga kereta. Nah selebihnya kita nggak bisa pungkiri mereka akan bisa membawa itu, mungkin juga bagian dari kebanggaan. Bahkan sepeda motor Mbak.
Sepeda motor betul, loh. itu banyak Makanya sekali tuh. yang penting satu loh, tertib lalu lintas aja. Tertib lalu lintas. Nah itu kan berarti bisa menjadi salah satu tantangan juga nih Pak Ganjar. Ini kan tiap tahun suka ada terus nih begini mudik gratis dan tiap tahun selalu berbeda-beda. Jumlahnya juga makin lama makin banyak. Mungkin apa sih yang bisa dikatakan tantangan dari Pemprov sendiri mengenai mudik gratis ini ataupun acara-acara bersama ini? Ya kalau tantangan yang paling besar sebenarnya sistem transportasinya, karena loadnya makin tinggi, jalan kemudian kurang, maka kita percepat. Kemarin itu Mbak, begitu Cipali dibuka oleh Pak Presiden, sekarang di Brebes kebuka kan. Nah itu langsung kita bicara, tantangannya adalah merekayasa lalu lintas. Kemarin akhirnya dengan kepolisian kita bicara gini, oke lah, sekarang ini sudah ada agregat tanah yang dibangun untuk persiapan tol ya sampai Brebes Pemalang itu, Pejagan Pemalang. Tapi belum jadi. Maka rekayasanya oke kita buka tapi hanya siang hari. Oh, jadi ini rekayasa jalurnya buka tutup gitu misalnya Pak ya? Iya, bukan buka tutup, silakan lewat tapi hanya siang hari karena malam belum ada lampu, terus kemudian posisi jalan juga masih agregat, masih berdebu. Saya kemarin nyoba ngetes ke sana, Pak Kapolda juga ngetes ke sana, Disub juga ngetes ke sana. Ya kalau lewat siang itu kayak Paris Dakar Rally. Guru-guru gitu ya? Kalau jalannya sih lumayan sebenarnya, tapi debunya luar biasa, makanya ada yang disiram dan sebagainya. Memang yang harus diperhatikan adalah keselamatan juga ya, keselamatan yang diutamakan dan juga tetap tertib lalu lintas. Betul, dan itu jalur alternatif juga harus diperhatikan ya Pak Ganjar ya, karena itu banyak penerangan yang belum dipasang. Iya, makanya kemarin dalam 1 tahun pengalaman setelah Comal kemarin, kita cek semua. Kita cek semuanya, cuman itu memang nggak ngejar saat ini. Jadi kita minta maaf kepada para pemudik kalau kita belum bisa excellent, belum bisa memuaskan pelayanannya, tapi kita akan mengejar untuk bisa memasang seluruh rambu-rambu termasuk penerangan dan ya jalannya biar mulus lah. Iya. Lagi terakhir nih tips buat yang mau mudik nih, namanya udah nunggu, kira-kira dari Pak Ganjar apa nih tips yang buat pulang mudik ke Jawa Tengah nih? Ya, karena ini sudah bareng-bareng, sudah rombongan, relatif akan teratur ya, relatif akan teratur. Saya hanya berharap jaga keluarga masing-masing, jaga anak masing-masing. Kalau sopirnya ngebut dicolek, jangan ngebut Pak, santai saja. Sambil lihat-lihat pemandangan kan begitu. Kalau perlu istirahat, tapi tolong dikoordinasikan. Jangan sampai ada yang misah dan sebagainya. Kalau turun jajan ya perhatikan jajanan yang sehat. Jangan sampai ada yang curiga dengan barang-barang makanan, maka mudah-mudahan sampai di rumah selamat. Keluarga pada menunggu semua sudah. Iya, baik. Jadi utamakan keselamatan. Ingat pasangan masing-masing ya, jangan sampai ketukar juga ya. Tadi kalau kata Pak Ganjar ya. Iya, betul. Terima kasih Pak Ganjar waktunya. Selamat mudik lagi ke Karanganyar atau ke Semarang. Nanti jalur saya sholat id di Kutoarjo, berikutnya di Purbalingga, hari berikutnya di Tawangmangu. Ini tempat-tempat yang punya ikatan emosional. Wah. Pak Ade, kalau gitu selamat mudik Pak, selamat lebaran bersama keluarga. Baik, kalau gitu sampai di sini perjumpaan kita dengan Pak Ganjar juga ya, perbincangan kita, dan dari Taman Mini kita balik lagi ke Cakri dan Ade. Iya, Eliza dan Dias, jangan ketukar ya pasangannya dengan Pak Ganjar nanti. Pak Ganjar di box studio aja. Iya, ini Cakri dari tadi pengen ke sana langsung, saya mau ditinggalin coba. Tega banget ya. Iya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan juga ternyata tol yang masih hits ini, tol Cipali itu mungkin informasi buat pemirsa yang akan mudik mungkin kalau hari ini digunakan mungkin lebih baik di siang hari ya, saat masih terang. Nah, karena malam itu. Kalau Cipali ada beberapa memang spot yang memang sudah ada lampu penerangan, tapi memang tidak seluruh ruas di Cipali belum ada lampu, tapi memang sudah disediakan lampu-lampu yang ada di pinggir-pinggir jalan itu loh untuk penunjuk jalan. Dan hati-hati kalau malam ternyata masih ada babi hutan yang nyebrang karena banyak hutan yang kita dibelah sama tol itu. Iya, berarti lagi-lagi kita ingatkan pemirsa yang akan mudik, jaga hati-hati, periksa jangan juga terlalu kesiapan. cepat-cepat ngebut-ngebut karena kesiapan lurus kendaraan. jalanannya. Betul, kesehatan fisik dan kesiapan kendaraan. Betul, dan ini kita sudah mulai melihat bahwa pemerintah sudah mulai care ya, mulai dari Pemdanya, dari pemerintah pusatnya. Kemudian karena yang namanya mudik ini kan kebutuhan urgent dari masyarakat Indonesia. Iya, dan negara sudah mungkin kita lihat pemerintah sudah mulai menjadi pelayan yang baik untuk masyarakat. Kita berharap semoga upaya pemerintah menjadi pelayan masyarakat yang baik itu semakin lebih baik lagi, lebih excellent tadi seperti Pak Ganjar sampaikan. Betul. Baik, kita break dulu pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah di Morning Show.